Gak paham karena yang dibaca tuh teori lama itu. Makanya nggak selesai-selesai. Oke, dibaca lagi nanti yang Nadir Hasmi, saya kira sebuah paparan yang cukup bagus itu. Nah kemudian berikutnya tentang kegamangan ya. Ya memang karena kita ini kan masih muda di politik gitu. Masih muda di politik, kita kan baru berpolitik betul. Ya itu pun dalam tanda petik kan setelah reformasi. Karena kita sudah enak betul selama berpuluh-puluh tahun itu dengan pendekatan kooperatif itu. Saya tetap menggunakan pendekatan kooperatif. Karena itu bahasanya Dahlan. Dahlan itu mengatakan kita kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Supaya apa? Supaya ya kita sudah tahulah kehebatan kita tuh seberapa mana. Dia bisa mengukur. Kalau kita melawan pemerintah Hindia Belanda, habis Muhammadiyah sudah sejak awal. Maka kooperatif saja, lalu disubsidi. Yang dulu residennya hanya Yogyakarta, kemudian boleh diperluas menjadi Jawa. Itu karena pendekatan kooperatif. Sampai Orde Baru begitu gitu loh. Nah, ketika kemudian terjadi perubahan konstelasi politik, kita ya gampang itu menjadi hal yang biasa. Kemudian yang kedua, memang kita agak anti dengan politik dinasti. Tapi politik dinasti itu kultur Indonesia banget. Itu harus dicatat. Indonesia banget. Jadi kalau tadi Mas Ma'mun Murad itu cerita tentang Raden Patah. Kemudian di Cirebon itu ada Sunan Gunung Jati. Itu dua raja itu keturunan dari raja besar. Sunan Gunung Jati itu anaknya Prabu Siliwangi. Kemudian yang Raden Patah itu anaknya Prabu Brawijaya yang kelima. Majapahit itu runtuh pada Prabu